with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Sofi Setiawan dan rekan saya. Saya Ingrid Banjarnegara. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi produksi dan kurva produksi. Nah, jadi di sini ada definisi konsep. Fungsi produksi, hubungan teknis fisik antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan dalam suatu periode dan teknologi tertentu. Variabel fungsi dituliskan secara matematis sebagai Y sama dengan F X, di mana Y adalah hasil produksi output dan X adalah faktor produksi input. Di sini ada penjelasan teori. Jadi fungsi teori linear sederhana yaitu menggunakan hanya satu variabel input. Analisisnya mudah dipahami, tetapi memiliki kelemahan kehilangan informasi variabel lain. Fungsi produksi linear berganda. Jadi menggunakan dua atau lebih variabel input untuk mengatasi keterbatasan fungsi sederhana. Fungsi produksi kuadratik. Jadi fungsi polinomial yang memiliki nilai parameter kuadratik negatif. Fungsi ini menggambarkan hukum hasil yang semakin berkurang serta menunjukkan produksi pada tahap 2 dan 3. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi non-linear yang diubah ke bentuk linear menggunakan logaritma. Fungsi ini sangat fleksibel dan sering digunakan untuk mengukur efisiensi produk serta kontribusi marginal input. Baik, di sini ada rumus yang digunakan. Yang pertama itu ada linear sederhana, Y sama dengan A tambah B X. Yang kedua itu ada linear berganda, Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik-titik tambah Bn Xn. Yang ketiga itu ada kuadratik, Y sama dengan A tambah Bx Y sama dengan A tambah Bx dikurang C kuadrat 2. Yang nomor 4 ada Cobb-Douglas, bentuk logaritma. Log Y sama dengan log A tambah B1 log X1 tambah B2 log X2. Itu grafik atau ilustrasi pendukung. Yang pertama itu kurva fungsi produksi linear sederhana, yang mana jika fungsi memiliki intersep A, kurva dimulai agak di atas titik X. Jika tanpa intersep, A sama dengan 0. Nah, kurva berupa garis lurus konstan yang dimulai tepat dari titik koordinat. Nah, kurva fungsi produksi linear dengan intersep Y sama dengan A tambah B X. Kurva ini menunjukkan bahwa output sudah memiliki nilai awal meskipun belum ada input produksi. Hal ini karena adanya penambahan satu input akan meningkatkan output secara tetap sebesar B, sehingga grafik berbentuk garis lurus yang dimulai di atas titik 0. Dan pada kurva fungsi produksi linear tanpa intersep Y sama dengan Bx, dapat saya jelaskan yaitu pada kurva ini output dimulai dari 0 karena tidak ada intersep. Artinya jika tidak ada output yang dihasilkan, hubungan antara input dan output tetap bersifat linear, sehingga setiap penambahan input akan meningkatkan output dengan jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu kurva fungsi produksi kuadratik, yang dimana kurva berbentuk parabola naik hingga mencapai titik puncak maksimum sama dengan delta Y per delta X dengan 0, kemudian bergerak turun akibat parameter C yang bernilai negatif. Pada kurva fungsi produksi kuadratik dapat saya jelaskan, kurva ini berbentuk parabola yang membuka ke bawah karena koefisien kuadratik bernilai negatif pada tahap 1. Penambahan input masih meningkatkan output
hingga mencapai titik puncak, yaitu saat output berada pada tingkat maksimum. Setelah melewati titik tersebut pada tahap 2, maka penambahan input justru menyebabkan output yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan input yang berlebihan dapat menurunkan produktivitasnya. Jadi di sini ada satu soal. Soal fungsi produksi linear sederhana. Seorang petani jagung memiliki fungsi produksi linear sederhana untuk menghitung hasil panennya. Y sama dengan 50 tambah 2X. Di mana Y sama dengan hasil panen jagung kilogram dan X sama dengan jumlah pupuk urea kilogram. 1. Apa arti dari angka 50 dan 2 pada fungsi tersebut? 2. Jika petani menggunakan 30 kg pupuk, berapakah total hasil panen jagungnya? Jawabannya 1. Arti angka pada fungsi 50 konstanta jika petani tidak menggunakan pupuk sama sekali. X sama dengan 0, tanah tersebut secara alami tetap bisa menghasilkan 50 kg jagung. 2. Koefisien. Setiap penambahan 1 kg pupuk, maka hasil panen jagung akan bertambah sebanyak 2 kg. 2. Perhitungan hasil panen jika X sama dengan 30. Y sama dengan 50 ditambah 2 kali 30. Y sama dengan 50 ditambah 60. Y sama dengan 110 kg. Jadi total hasil panen jagung adalah 110 kg. Dan yang kedua, soal fungsi produksi kuadratik atau law of diminishing returns, di mana sebuah peternakan ayam bertelur menggunakan fungsi produksi kuadratik untuk mengukur produksi telurnya. Y sama dengan 10x dikurang 1x kuadrat, di mana Y sama dengan jumlah telur butir dan X jumlah pakan dalam kilogram. Itulah berapa jumlah telur yang dihasilkan jika peternak memberikan pakan sebanyak 4 kg, 5 kg, dan 6 kg. Apa kesimpulannya? Dengan jawaban sebagai berikut, yaitu jika pakan sama dengan 4 kg, maka Y sama dengan 10 dikali 4, di mana 4 tersebut dari pakannya 4 kg. Dan 10 dikali 4 tersebut dikurang 1 dikali 4 kuadrat sama dengan 40 dikali 16, di mana 40 dari 10 dikali 4 dan 16 dari 1 kali 4 kuadrat. Dan 40 dikurang 16 sama dengan 24 butir telur, di mana terjadi titik maksimum dalam jika pakan tersebut 4 kg. Nah, jika pakan 5 kg, maka Y sama dengan 10 dikali 5 dikurang 1 kali 5 kuadrat sama dengan 50 dikurang 25 sama dengan 25 butir telur. Jika pakan sama dengan 6 kg, maka Y sama dengan 10 dikali 6 dikurang 1 dikali 6 kuadrat sama dengan 60 dikurang 36 dengan sama dengan 24 butir telur. Dan di sini produksi mulai turun. Kesimpulan dari ringkasan materi ini yaitu fungsi produksi menjembatani atau menjelaskan antara dua hubungan kuantitatif teknis antara faktor-faktor produksi input dengan hasil panen atau komoditas yang diperoleh yaitu output. Pemilihan model fungsi linear, kuadratik, atau Cobb-Douglas. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik real di lapangan dengan tujuan analisis ekonomi agribisnis yang ingin dicapai. Poin penting pembelajaran ini yaitu model linear